Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nafitasari dari kelas 10 AKL 3. Di sini saya ingin menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia, perkembangan kesultanan di Indonesia, dan para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, dan keteladanan para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. Christian Snaug Hargranya. Beliau berkeyakinan bahwa Islam tidak mungkin masuk dari Arab langsung, tetapi melalui tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Samudra Pasai merupakan wilayah pertama menerima ajaran Islam pada abad ke-13. Dan yang kedua, ada teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diambil dari berita Cina. Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Ditemukan permukiman Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dan disimbolkan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Dan yang ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Husain Djadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan mengeja bacaan huruf Al-Quran. Dan yang keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Pendapat ini didasarkan pada kronik kelenteng Sampongkan. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penelusuran sejarah yang terkait dengan penulisan nama, tempat, dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Dan yang kelima, ada teori maritim oleh N.A. Baloh. Menurut N.A. Baloh, umat Islam memiliki kemampuan dalam perniagaan. Melalui jalur ini, pada abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga, di pantai-pantai tempat persinggahan. Dan yang kedua, membahas tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Dan sekarang diubah dari kesultanan menjadi kerajaan dan kerajaan menjadi kesultanan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syaratnya mudah dan Islam tidak mengenal sistem kasta. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi 1. Zaman animisme dan dinamisme, dan yang kedua, zaman Hinduisme dan Buddhisme, dan yang ketiga, zaman Islamisme, dan yang keempat, zaman Katolisme dan Protestanisme. Yang ketiga, kita membahas tentang tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Yang kedua ada Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Thohir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan Islam. Dan yang ketiga ada Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan ajaran Islam di Kesultanan Aceh.
Bahkan pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Indrapura dan Minangkabau. Yang keempat, ada Wali Songo. 9 wali atau pelopor yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah seperti kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di seluruh Nusantara dipengaruhi oleh jalur perdagangan di berbagai negara seperti India, Arab, dan Persia. Dan yang kelima ada Sultan Alauddin. Beliau dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Dan beliau berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wojo, dan Bone. Dan yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Berkat beliau, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk agama Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Ajaran agama Islam sekarang berkembang pesat, bahkan ajaran Islam dijadikan landasan sebagai undang-undang dasar negara. Dan yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin. Beliau menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pesantren-pesantren yang pengajarnya didatangkan langsung dari Jawa. Gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin diikuti oleh raja-raja di Maluku. Selain tokoh-tokoh tersebut, masih banyak ulama yang berjasa menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Yang keempat, kita akan membahas tentang keteladanan dari para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu hidupnya yang sederhana, bersifat sabar, dan berdakwah secara damai, bersifat produktif dalam berkarya, mendalami ilmu agama secara luas, dan menghargai perbedaan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.